Belanja. Sekarang Anidia dan teman-temannya berada di kantin. Anidia menceritakan semua kejadian yang menimpanya kemarin, sampai dia yang tidur sekamar dengan Alvano. Hah, aku gak salah dengar kan? Dia gak kasarkan sama kamu? Tanya Pipit. Gak, dia benar-benar memperlakukan aku dengan baik. Setelah sarapan di kantin mereka memutuskan untuk kembali ke kelas, karena masih ada satu mata pelajaran lagi. Saat mereka sudah berada di kelas, Sisil masuk dan membagikan kartu undangan ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Hai guys, perhatian semuanya. Kalian jangan lupa datang malam ini ke acara gue. Sisil dan temannya membagikan kartu undangan ke semua orang yang berada di kelas itu. Jangan lupa datang ya Anidia. Oh iya, kalau lo mau lo bisa bawa om-om yang sudah booking lo kok. Gak apa-apa. Sisil meninggalkan Anidia dengan wajah kesalnya. Gimana caranya kita datang? Sedangkan Anidia aja gak boleh pulang ke kontrakan. Pipit terlihat kesal. Aku ada ide. Kamu langsung pulang ke kontrakan, lalu kita akan pergi ke acara Sisil. Nanti kalau Tuan Alvano cariin kamu bisa bilang kita ada kerja kelompok, atau semacamnya. Saran Lisa. Katanya tadi jangan berani kabur, dia akan jemput aku saat kuliah selesai. Gimana dong? Aku kayak Sandra aja. Kalau aku gak datang kalian juga tahu gimana Sisil sama Bibi pasti mereka kira aku sudah kalah. Setiap Sisil ulang tahun mereka selalu memamerkan kekayaan mereka. Sejak 2 tahun belakangan ini, ayah Sisil sudah berhasil mendirikan sebuah restoran yang bisa dibilang lumayan lah. Makanya Bibi Anidia itu sangat sombong. Terakhir Anidia bertemu 5 bulan yang lalu saat mereka mengundangnya ke acara anniversary pernikahan mereka. Serta memperlihatkan betapa senangnya keluarga bibinya saat ini. Gimana caranya ya agar Anidia bisa hadir? Mereka sama-sama memikirkan cara agar Anidia bisa ikut pesta. Tunggu, mereka mengadakan pesta di mana sih? Lisa membuka matanya lebar saat mengetahui kalau Sisil menyewa hotel mewah yang terletak di pusat kota. What? Sisil keterlaluan. Dia pasti ingin mempermalukan kita bertiga. Pipit sangat kesal melihat tingkah Sisil. Anidia, Pipit, dan Liasa menuju gerbang. Apa sebaiknya kita keluar lewat samping aja? Gimana kalau laki-laki itu benar-benar menjemput Anidia? Lisa yang mendengar Pipit menganggukkan kepalanya setuju. Kenapa mereka kumpul di depan gerbang? Apa ada sesuatu? Lisa melihat segerombolan mahasiswi atau yang tengah mengerumuni sesuatu. Lis, kita harus melihat jalan pintas. Jangan pedulin mereka. Ayo. Pipit menarik Lisa dari situ. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara lantang seseorang. Kalian mau bawa dia kabur kemana? Alvano sudah berdiri di belakang mereka bertiga. Anidia menelan ludah kasar. Dia tahu betul siapa pemilik suara tersebut. Mampus. Mereka kompak berbalik bersama. Pipit dan Lisa terlihat ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak berani sekedar untuk melihat. Tatapan mata yang tajam bakelang membuat nyali mereka ciut. Ayo ikut. Alvano menarik tangan Anidia menuju mobil. Para siswi yang melihat itu memekik kegirangan. Siapa yang tidak mengenal pengusaha terkaya dan termuda itu? Alvano adalah pemuda kaya raya yang sukses di semua bidang. Dia memiliki kekuasaan dan tahta tertinggi di perusahaan ARWANTARA Company. Siapa yang tidak tahu mengenai perusahaan tersebut? Dia kan Anidia. Gadis yang sering Sisil ceritain. Pasti cuma teman seksnya doang. Mana mungkin seorang Alvano jatuh cinta pada gadis kampungan kayak dia. Pantasnya dia sama gue kali. Banyak sekali bisik-bisik yang masih bisa didengar oleh Anidia. Kak, aku mau izin ke acaranya sepupu aku nanti malam. Anidia tidak berani melihat ke arah Alvano. Wajahnya benar-benar menakutkan. Mereka sudah duduk di dalam mobil mewah. Kamu gak boleh pergi. Alvano menjawab dengan tegas. Tapi mereka keluarga yang tidak menganggap kamu ada. Keluarga yang selalu menindasmu. Keluarga yang selalu memukul dan menyiksamu. Apa itu yang disebut keluarga? Rahang Alvano mengeras tanda betapa marahnya dia saat ini. Tapi, kalau aku gak datang mereka akan mengira kalau aku tidak mampu menghadiri pesta mereka. Mereka juga akan. Baiklah kamu boleh pergi. Aku juga akan ikut bersamamu. Kenapa jadi begini? Aku gak ingin dia ikut. Tapi kenapa semua seperti sia-sia saja Masa bodoh. Yang penting Jeti ikut batin Anidia. Mereka berhenti di sebuah restoran mewah milik Alvano. Aku akan tunggu di mobil aja. Ucap Anidia.
Turun, atau aku akan membatalkan rencanaku tadi, ancam Alvano. Anidia mengikuti kemauan Alvano. Dia turun melihat ke sekitar restoran mewah tersebut. Semua penjaga membungkuk hormat. Para pelayan juga menyambut mereka dengan hormat. Apa dia begitu berkuasa, batin Anidia? Dia duduk di depan Alvano. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka. Anidia sibuk mengunyah, sedangkan Alvano melihat Anidia hanya bisa tersenyum lembut. Setelah mereka makan, Alvano membawa Anidia ke butik terkenal di New York. Anidia yang melihat itu hanya mengikuti dari belakang. Dia tidak tahu tujuan mereka kemari. Selamat datang Tuan. Nyonya. Mari silahkan. Pelayan itu menuntut mereka menuju ke ruang VVIP. Anidia hanya mengikuti tanpa ada pertanyaan. Ambil pakaian keluaran terbaru. Para pelayan mengerti. Mereka langsung mengambil beberapa gaun pesta yang terlihat mewah dan elegan. Silahkan dicoba Nyonya, ucap pelayan itu. Anidia menoleh ke arah Alvano. Apa tidak salah dengar? Pelayan itu menyuruhnya memakai gaun seindah itu. Alvano menoleh ke arah Anidia. Anidia langsung berdiri menuju ruang ganti. Gaun pertama yang Anidia kenakan berwarna navy, dengan belahan dada yang cukup terekspor. Dia agak sedikit ragu menggunakannya. Anidia keluar menunjukkan kepada Alvano. Sesaat tatapan Alvano berhenti, dia tidak dapat berpaling dari wajah cantik Anidia. Dia berdehem, guna menghilangkan kegugupannya. Ganti, yang itu tetap dibungkus. Alvano membuka tabletnya guna menghilang kegugupannya. Sudah 3 gaun Anidia ganti, tidak ada yang menarik perhatian Alvano. Gaun terakhir yang Anidia kenakan berwarna merun. Di bagian bawah terdapat sedikit warna silver. Dress tanpa lengan tersebut begitu membuat seorang Anidia menjadi lebih cantik. Dress dari bahan satin lembut itu memiliki model yang cukup indah. Apalagi Anidia yang memakainya. Alvano terpaku saat melihat Anidia menggunakan dress merun tersebut. Dress yang sangat indah. Apalagi yang memakainya Anidia. Kak, aku rasa ini sudah cukup. Aku sudah lelah menggantinya, ucap Anidia. Alvano tidak mendengar ucapan Anidia. Dia berdiri mendekati Anidia. Tangannya hendak menyentuh pinggang Anidia. Tapi saat dia tersadar dia langsung berdehem. Baiklah, kurasa itu sudah cocok. Alvano langsung mengeluarkan black card-nya membayar total baju tadi. Anidia melotot melihat nominal angka yang dihabiskan seorang Alvano hanya untuk 3 gaun saja. Alvano keluar membawa 3 paper bag yang cukup besar. Alvano mengajak Anidia ke toko-toko bagian sendal dan tas bermerek. Pilihan Anidia jatuh pada heel silver yang panjang sekitar 6 cm. Karena Anidia tidak terbiasa memakai heel yang terlalu panjang, dia juga memilih tas yang senada dengan heelsnya warna silver. Setelah selesai membayar mereka langsung menuju mansion. Tak terasa hari sudah gelap. Sebentar lagi Anidia akan bersiap-bersiap menuju ke tempat Sisil mengadakan pesta. Tok, tok, tok. Anidia langsung membuka pintunya. Maaf Nyonya. Kita MUA yang akan merias Anda. Tuan Alvano menyuruh kita kemari, ucap salah satu MUA itu. Anidia mempersilahkan mereka masuk. Anidia sudah selesai mandi. Dia duduk di meja rias. Para MUA langsung menghias wajah Anidia. Sial. Kenapa mereka selalu cari gara-gara? Alvano melempar ponselnya ke arah sembarangan. Niat hati ingin menemani Anidia gagal. Karena ada urusan yang mendesak. Dia harus segera menyelesaikannya. Tok, tok, tok. Alvano mengetuk kamar Anidia. Tanpa menunggu pintu terbuka, dia langsung membuka untuk masuk ke dalam. Kalian bisa tunggu di luar sebentar. Tatapan Alvano mengarah kepada wajah cantik Anidia. Dia terpaku melihat kecantikan Anidia. Belum selesai berdandan saja begitu cantik, batin Alvano. Aku harus pergi, ada urusan mendadak yang gak bisa digantikan. Kamu akan diantar oleh sopir. Jangan coba-coba kabur. Aku akan selalu mengawasimu. Baik. Apakah Arga akan lama? Tanya Anidia. Entah dapat keberanian dari mana dia saat ini. Entahlah. Akan kuusahakan secepatnya. Aku pergi dulu. Alvano hendak keluar tapi diurungkan. Dia membalikan badannya dan mendekat ke arah Anidia. Cup. Satu kecupan mendarat di bibir mungil Anidia. Anidia yang mendapatkan kecupan dari Alvano terpaku. Aku pergi dulu. Alvano meninggalkan Anidia yang masih terpaku. Dia menciumku. Apa aku gak salah? Anidia menyentuh bibirnya. Dia sedikit tersenyum.
13. Alvano datang. Setelah selesai dirias, Anidia terlihat sangat cantik. MUA yang merias Anidia tersenyum melihat hasil make-upnya. Sungguh ini paling sempurna dari sekian banyak wanita yang diriasnya. DAT, DAT, DAT. Panggilan masuk dari Pipit. Anidia langsung mengangkat telepon dari sahabatnya itu. Apa kamu dikasih izin? Tanya Pipit. Ya, aku sudah selesai. Sekarang aku akan ke sana. Anidia mengambil tas dan memakai aksesoris yang tadi dibelikan oleh Alvano. Baiklah, aku tunggu di depan hotel ya. Anidia turun ke lantai bawah. Di bawah Fiona melihatnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Yang pasti dia sangat membenci Anidia saat ini. Anidia tidak peduli. Dia melewati Fiona begitu saja. Sampai di depan pintu dia melihat sopir yang berdiri di depan mobil mewah. Silahkan Nyonya. Saya naik taksi aja Pak. Jawab Anidia sopan. Maaf Nyonya, tapi saya diperintahkan oleh Tuan untuk mengantar Nyonya. Baiklah. Anidia masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Percuma dia menolak perintah Alvano. Beberapa menit kemudian mobil mewah Alvano memasuki halaman hotel mewah tersebut. Semua orang terpaku melihat salah satu mobil berhenti di depan pintu masuk. Anidia turun dari mobil dengan langkah anggun. Wajahnya tak terlihat sangat cantik. Semua orang terpaku melihat Anidia. Pipit dan Lisa yang baru sampai terkejut melihat Anidia. Anidia menggunakan baju moroon dan sedikit silver di bagian bawah dan atas. Dress dari bahan satin lembut itu begitu indah di tubuhnya. Heels dan tas senada berwarna silver. Anidia berjalan di atas karpet merah yang sudah disediakan. Anidia, apa aku gak salah lihat? Kamu bukan seperti tawanannya Alvano, tapi seperti seorang wanita yang spesial. Ucap Pipit. Apaan sih? Kalian jangan aneh-aneh. Mereka memasuki hotel mewah tersebut. Semua bisik-bisik mengarah ke arah Anidia. Kalah sama yang punya acaranya. Ya, dengar-dengar dia keponakan si Sinta yang katanya sekarang jual diri di klub malam. Pantesan dia bisa pakai pakaian mewah. Hasil dari om-om kali. Semua bisik-bisik tentang Anidia tersebar luas. Pipit hanya menggeleng kepala. Udah gak usah didengerin. Ucap Pipit. Mereka langsung menuju ke kolam renang tempat Sisil mengadakan pesta. Sebelum datang, pengawal sudah memberi kado kepada Anidia. Anidia tidak tahu apa isinya, karena Alvano yang sudah menyiapkan. Sinta yang melihat Anidia tercengang. Sementara Sisil belum menyadari kehadiran sepupunya itu. Anidia, ternyata kamu datang juga ya. Tante pikir kamu gak bakal berani datang. Kamu tahu sendirilah. Sekarang papanya Sisil udah memiliki restoran mewah. Ucap Sinta angkuh. Anidia. Wow, dari mana kamu mendapatkan uang untuk menyewa gaun sebagus itu? Kalau gak mampu gak usah deh minjam-minjam, kasihan kan nanti gak ada uang buat makan. Hina Sisil. Ya, lagian gak usah sok-sok deh bergaya seperti itu. Kamu gak bakalan bisa nyanyiin Sisil. Beda jauh. Anidia tidak serendah yang kalian pikirkan. Asal kalian tahu saja ya. Dia mendapatkan semua ini dari kekasihnya. Ucap Pipit. Pipit udahlah. Gak usah diladenin. Lagian aku gak apa-apa. Ucap Anidia. Bram yang melihat istri dan anaknya berbicara langsung mendekat. Dia juga melihat Anidia yang semakin cantik. Sayang, sebentar lagi bakal ada tamu spesial yang datang. Dia pemilik hotel ini, kamu harus bisa mendekati dia. Siapa tahu bisa jadi mantu. Ucap Bram pada Sisil. Mama setuju sama papa. Secara kan kita keluarga terpandang. Kamu juga memiliki orang tua yang utuh. Beda jauh sama sepupu kamu. Sinta turut mengejek Anidia. Anidia yang sedari tadi hanya mendengar tanpa mau menjawab. Dia malas berurusan dengan keluarga bibinya yang sombong itu. Pah, Sisil mau banget. Papa harus kenalin Sisil sama pemilik hotel ini. Ya, Papa sudah menyiapkan rencananya. Bram melirik ke arah Anidia sesaat. Sisil kembali sama teman-temannya. Aku benar-benar muak melihat tingkah laku keluarga Sisil. Lihat aja kalau nanti kamu sudah jadi istri Alvano. Mereka akan ngemis-ngemis ke kamu. Ucap Pipit. Ya, aku juga berdoa secepatnya Anidia jadi istrinya Alvano. Biar balas dendam. Lisa ikut-ikut Kalian jangan aneh-aneh deh. Emangnya kalian mau aku terjebak sama seorang yang seperti itu? Bukannya dijadiin istri, tapi malah jadi pembantu. Kesal Anidia. Pipit dan Lisa tertawa melihat Anidia.
Di luar sana semua wanita terpikat kepada Alvano. Tapi Anidia malah takut. Anidia dan sahabatnya berkumpul di depan Sisil dan keluarganya. Acara tiup lilinnya akan dimulai. Para hadirin yang terhormat segera berkumpul ke depan. Suara MC memberi arahan. Mereka semua berkumpul. Sisil dengan semangat meniup lilin. Saat Sisil mengambil pisau, matanya tertuju pada pria yang baru masuk ke tempat acara. Semua orang membisik-membisik, semua mata teralih terhadap pria yang baru masuk itu. Alvano masuk didampingi oleh Petir dan Jordan. Mereka langsung melewati semua wanita yang bersorak gembira. Dia pewaris tunggal dari keluarga Argantara. Dia adalah pemilik hotel ini. Dengar-dengar dia sangat membenci wanita. Karena ibunya seorang pengkhianat. Aku jadi penasaran siapa yang beruntung itu. Anidia mendengar semua bisik-bisik itu. Pipit dan Lisa menyenggol lengan Anidia. Dia pasti datang menjemput Anidia. Ucap Lisa. Udah diam. Gak usah lihat ke sana. Semua orang berharap banyak sama dia. Gak usah aneh-aneh. Anidia sangat kesal kepada sahabatnya yang selalu menjodohkannya dengan Alvano. Sisil, kamu harus mengambil hati Tuan Alvano. Dia adalah pemilik hotel ini. Dia orang terkaya di kota ini. Ucap Bram. Semua tamu mengangguk kepala saat melihat Alvano. Sisil langsung mendekat ke arah Alvano. Tapi Alvano berdiri di samping Anidia. Dia melirik ke arah Anidia. Anidia tidak peduli. Dia masih berdiri dengan tenang. Terima kasih banyak Tuan Alvano. Anda sudah menghadiri acara putri saya. Ini sebuah kehormatan bagi keluarga kami. Ucap Bram dengan bangga. Jarang sekali Alvano menghadiri acara yang tidak penting. Petir dan Jordan berdiri di belakang Alvano. Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Petir tidak melihat Anidia yang juga berada di situ. Perkenalkan, ini putri saya Sisil. Dia masih kuliah. Dia adalah putri kami satu-satunya yang sangat saya banggakan. Sisil, kemari sayang. Bram menarik tangan Sisil mendekat. Belum sempat Sisil berbicara, Alvano sudah terlebih dahulu menyelah. Apa kamu masih mau di sini? Tanya Alvano pada Anidia. Anidia tercengang. Ya, Kak. Jawab Anidia gugup. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Apa benar Alvano berbicara padanya? Oh iya, itu keponakan saya. Dia sekarang bekerja di klub malam. Entah di mana dia tinggal saat ini. Sinta langsung menjelek-jelekan Anidia. Ya, dia juga bekerja sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Tuan jangan dekat-dekat dengannya. Nanti dia menggoda Tuan lagi. Sisil ikut-ikut En. Hei, yang ada kamu ya yang jual diri. Anidia tidak serendah itu. Lagian Tuan Alvano juga tahu Anidia perempuan baik-baik. Belah pipit. Semua orang berbisik-berbisik terhadap Anidia. Ternyata Tuan Alvano langsung datang di saat ulang tahun Sisil ya. Beruntung sekali dia. Ya, tapi aku juga penasaran. Apa Anidia benar-benar jadi pelacur? Alvano yang sudah muak mendengar bisik-bisik semua orang bersuara. Yang pertama, aku kesini bukan untuk menghadiri acara ini. Sebenarnya aku muak melihat orang-orang seperti kalian ini. Aku kesini karena terpaksa. Karena kekasihku ada di sini. Aku datang untuk menjemputnya, bukan untuk menghadiri pesta ini. Dan satu lagi, aku tegaskan pada kalian, jangan coba-coba menghina Anidia, karena dia adalah kekasihku. Jadi siapa yang mencoba menjelek-menjelekkan namanya akan berurusan langsung denganku. Alvano langsung mendekat ke arah Anidia. Cuk! Satu kecupan mendari di bibir Anidia. Anidia masih mencerna apa yang sedang terjadi saat ini. Benarkah seseorang yang sangat kejam terhadap perempuan selembut ini terhadapnya? Kita akan langsung pulang. Jangan terlalu memikirkan omongan sampah seperti tadi. Alvano menarik tangan Anidia dari sana. Pipit dan Lisa tercengang dengan perubahan sikap Alvano. Benarkah itu bos mereka? Petir yang baru melihat wajah Anidia terpaku di tempat. Tidak menyangka saingannya seberat ini. Sekali jatuh cinta langsung pada pasangan bos sekaligus sahabatnya. Sudah, ikhlaskan saja. Mungkin dia memang jodoh si bos. Ucap Jordan. 14. Mulai.